والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Mengambil waktu sedikit beberapa menit sampai jam 1 insyaallah kita membahas bab tentang jujur dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak dan rahmati Allah, bagaimana kita tahu jujur adalah ajaran yang sangat mendasar dalam Islam. Di dalam bahasa Arabnya as-sidq, ya, orangnya shadiq atau siddiq. Jadi sidq artinya jujur. Bisa juga benar dalam perkataan. Kalau benar dalam sikap itu bukan jujur, tapi apa? Amanah. Di dalam bahasa kita atau dalam pergaulan, kadang-kadang kita mencampur adukan antara amanah dengan jujur. Semuanya jujur. Ya. Pegawai yang jujur artinya pegawai yang melaksanakan tugasnya. Sebenarnya mungkin konteksnya itu lebih kepada amanah. Kalau jujur ini lebih banyak dalam soal ucapan, memberikan informasi yang benar. Ketika kita harus mengatakan sesuatu, yang kita katakan itu sesuai dengan yang asli. Ya. Soal kadang-kadang ada yang tidak bisa kita sampaikan sesuai dengan aslinya. Ini masalah nomor 2. Tetapi yang namanya jujur itu adalah dalam soal perkataan. Apabila seseorang menyampaikan informasi yang tidak benar, maka berarti dia dikatakan berbohong. Dan sejak Islam tiba, maka ajaran jujur ini sangat ditekankan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu ayatnya berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, hiduplah kamu bersama orang yang jujur. Hiduplah kamu bersama orang yang jujur. Artinya apa? Yang menjadi lingkungan kamu itu, yang kamu pergauli itu adalah orang-orang yang jujur. Kenapa begini sampai Allah menyuruh kita untuk hidup bersama orang jujur? Karena sifat bohong itu bisa menular. Jadi kalau kita biasa hidup bersama orang-orang yang suka bohong, bagaimana? Kita pun juga bisa kena getahnya. Paling tidak kita menganggap bohong itu tidak lagi apa? Tidak lagi sesuatu hal yang berat. Padahal sesungguhnya di dalam Islam, berbohong itu adalah suatu hal yang tidak diperkenankan. Hanya dibolehkan berbohong nanti insyaallah dalam kajian selanjutnya. Jadi artinya setiap muslim itu identik dengan jujur. Setiap muslim itu sifat yang melekat pada tiap diri muslim. Kalau zaman sahabat tidak ada orang yang berbohong. Tidak ada orang yang berbohong. Mari kita dengar apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ma kunna nakdzibu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam na'rif mal kadhib." Saya ulangi. Kunna la nukadzibu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la na'rif mal kadhib. Tidak, kami dulu di zaman Nabi tidak pernah berbohong dan
kami pun tidak tahu apa itu bohong. Sampai-sampai begitu bahasanya. Kami tidak tahu apa itu bohong. Karena saking tidak adanya orang yang berbohong. Jadi tadi ayat yang mengatakan, hai orang yang beriman, hiduplah kamu bersama orang yang jujur. Kan begitu? Karena di zaman Nabi tidak ada orang yang berbohong. Kalau orang berbohong itu, udah image-nya itu orang munafik di luar Islam. Emang tidak? Karena yang bisa membolehkan bohong itu seperti katanya Yahudi. Oh, Yahudi kerjanya apa? Bohong melulu. Sementara Islam agama yang tidak membolehkan bohong. Sekalipun kadang-kadang berbohong itu terpaksa, ya, jujur itu menimbulkan resiko, tetapi tidak apa-apa. Itu harus ditempuh. Kecuali nanti resiko terlalu berat, soal lainnya. Tapi aslinya dulu demikianlah. Sahabat-sahabat itu tidak ada yang berbohong. Tidak ada sahabat yang berbohong. Itu tadi kata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kami tidak pernah berbohong di zaman Nabi dan kami tidak tahu apa itu bohong. Makanya disebut generasi sahabat itu adalah khairul qurun, sebaik-baik qurun, sebaik-baik generasi. Ya, kalau Bapak bayangkan satu generasi itu tidak ada bohong, ini luar biasa ini. Tidak usah satu generasi, jemaah masjid, ya, baca ini aja, ibadah ini, tidak ada yang bohong. Wah, ini luar biasa. Itu dulu satu generasi. Semua sahabat itu memang tidak pernah berbohong. Dan berbohong itu pada zaman tersebut pun lebih bagus hilang dia dari dunia daripada berbohong. Kenapa mereka sangat takut berbohong? Karena berbohong ini identik dengan sifat munafik. Kalau bukan orang Yahudi, dua-duanya sama-sama berat. Ya. Nah, jadi kita perhatikan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shalihin. Hai orang yang beriman, jadilah kamu bersama orang yang jujur. Jadi kejujuran itu bisa didapat dan juga dipertahankan kalau hidup di lingkungan orang jujur. Bagaimana kalau Bapak hidup di lingkungan orang bohong? Ya, juga orang bohong. Mohon maaf ya. Kadang-kadang ada Bapak profesi itu yang sudah dicitrakan pembohong. Ada. Ya. Kalau pedagang, biasanya citranya apa? Suka bohong. Yang namanya pedagang, yang tawarkan, yang namanya pedagang ini. Nah, juga begitu. Yang namanya politisi, yang namanya politisi, ya, apa saja diucapkannya. Jadi inilah kita jaga, dan itu salah satu menjaganya adalah dengan cara bergaul. Bergaulnya sama orang-orang yang jujur. Ya, kalau di zaman sekarang mencari orang jujur di dalam masjid. Di dalam masjid ini. Jadi pokoknya pergaulan kita, pergaulan masjid ini betul-betul harus dipelihara. Jangan sampai dalam masjid pun kadang-kadang kita merasa kering gersang, gak ada senyum, gak ada ramah tamah, gak ada persaudaraan. Wah, mau kemana lagi orang mencari persaudaraan kalau dia dalam masjid? Mau di stasiun mencari persaudaraan? Mau di pasar induk cari persaudaraan? Yang ada itu preman. Orang mencari kejujuran persaudaraan itu di dalam masjid. Makanya maunya orang-orang yang sudah aktif di dalam masjid itu punya sifat-sifat seperti
Masya Allah ya. Nah, saudara-saudara, di dalam satu ayat yang lain lagi, Allah menjanjikan orang-orang yang jujur itu dengan maghfirah dan ajrun azim. Ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Beberapa sifat disebutkan, salah satu di antaranya was-sadiqin was-sadiqat. Orang-orang yang jujur, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini kenapa mereka ini? Lahum a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sudah siapkan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Siapa yang tak mau, Pak? Keampunan, kemudian dikasih lagi apa? Pahala. Sudah dosanya diampunkan, dikasih lagi ajrun 'azim. Inilah tadi sifat sidq ini. Sifat sidq. Kemudian kita melihat apakah ada pengecualian. Bagaimana kalau kita jujur terus sampai-sampai nyawa terancam? Apa kata para ahli? Kata para ahli memang kadang-kadang, ini soal kadang-kadang itu artinya pengecualian. Kadang-kadang ada satu keadaan yang membolehkan orang untuk tidak jujur. Sekali saya lagi arti jujur sih dalam perkataan. Ketika ditanya dia menjawab tidak pas langsung seperti yang diinginkan sebenarnya. Tapi berbeda secara bahasa. Itu namanya pengecualian dan sifat jujur. Ada di dalam Islam, ada. Kenapa tidak? Tempat-tempat di mana seorang yang berbohong. Coba kita sebutkan satu. Waktu perang, mana bisa jujur-jujuran perang. Hei musuh, jumlah kami ini 2.000 orang. Senjata kami yang pertama begini. Yang kedua ini, jumlah senjata ini sekian banyak, granat begini. Begitu. Itu namanya bukan perang, tapi apa? Perang-perangan. Itu namanya perang-perangan, Pak. Kalau namanya perang, ya mana ada cerita jujur. Ini yang pertama, tempat di mana dibolehkan untuk berbohong. Kemudian terancam. Pisau sudah di leher bapak. Di mana kau taruh ini, awalnya, ya? Di mana kau simpan leher sudah dekat dengan pisau atau pisau ini. Ini terancam ya. Ini namanya darurat. Masya Allah, Islam pun mengatur darurat, Pak. Tapi memang ada persyaratan-persyaratannya ya. Para fuqaha detail. Katanya harus yakin bahwa orang yang mengancam mampu melaksanakan ancaman jahat. Jangan-jangan pistol itu pistol mainan. Begini kan? Di mana kau simpan dokumen ini? Padahal pistol itu dia tidak yakin itu bukan darurat, tidak. Jadi darurat itu ada persyaratannya. Ya salah satunya yakin bahwa orang tersebut mampu melaksanakan. Kemudian orang yang diancam memang betul-betul akan celaka. Ya kalau yang mengancam itu dia lihat kurus, kecil, kan dia sendiri badannya dah begini. Ini gak darurat ini. Karena kamu sendiri bisa mengalahkan dia. Ya hebat ya para fuqaha itu mengkaji seperti darurat ini. Bukan asal kata darurat. Darurat Darurat itu ada persyaratan-persyaratan.
Kemudian kapan lagi boleh berbohong? Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Si A sama si B berselisih, datang si C. Dia kata saya berselisih sudah mau berkelahi. Dia datang si C ini. Sebenarnya Ahmad itu, Pak Budi itu B, itu sebenarnya tidak tega melihat kamu. Padahal dia aslinya, pokoknya saya lihat, saya lima satu orang. Udah begitu bahasanya. Tapi kata dia kesana ke Ahmad, Pak Budi itu dia teringat masa lalu kalian itu berkawan. Datang dia ke Budi, begitu lagi. Dia olah bahasa itu. Sampai akhirnya Pak dia nggak jadi berantem. Bohong nggak? Secara zahir bohong. Nah kata Rasulullah, nah ini hadis ini. Tidaklah dikatakan berbohong orang yang sedang mendamaikan dua yang berseteru. Jadi ternyata beginilah hebatnya Islam itu. Ada larangan, tetap ada pengecualian. Karena kalau tidak ada pengecualian, wah kacau kita. Ya, berat tak? Wah berat. Ya. Setiap ada yang namanya kaidah, ada pengecualian. Pasti. Karena namanya manusia, pasti ada pengecualian. Bapak kerja setiap hari dan sesuatu sekian, kecuali lagi sakit. Nah, iya memang. Padahal sakit itu juga datang. Wah, bisa jatuh tengah jalan, bisa celaka. Jadi yang ketiga tadi itu mendamaikan orang yang sedang berkelahi, berseteru. Yang keempat, boleh bohong kecil dalam hubungan rumah tangga. Kalau ini semuanya rata-rata senyum. Udah pakai semua. Tapi ada muslimat ada nggak yang dengar ini? Ada. Ini poin yang keempat ini termasuk yang sering diprotes sama iya, sama muslimat. Kok ada istilah bohong kecil dalam kehidupan rumah tangga? Mereka protes loh. Ya tahu Bapak. Apa ini kira-kira bohong kecil ini? Ya, katakan saja soal pendapatan. Bohong kecil ini apa? Apakah saya bertanya? Apakah setiap suami berkewajiban membeberkan pendapatan dia kepada istri? Saya tanya. Tolong jawab. Tolong jawab. Apakah ada kewajiban suami menceritakan semua pendapatan dia kepada istri? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Oh, gaji saya dari kantor, ya, sekian, 8 juta. Ada tunjangan sekian. Kemudian kalau ada biaya perjalanan sekali sebulan itu saya ada keluar segini. Jadi terus ada saja itu masuk-masukkan. Kalau gitu kan. Sementara yang tahunya istri barangkali yang pokok itu tadi. Jadi apakah wajib seorang suami memberitahukan semua? Tidak wajib, Pak. Kira-kira kenapa ini? Kalau ditanya alasannya, ya, kalau dikasih tahu semuanya secara transparan, banyak ada juga itu apa namanya negatifnya. Karena kita kadang-kadang di jalan ya, entah lagi lapar atau artinya ada sama kawan lagi duduk, ya mau apa namanya yang bertahun itu kan pengeluaran yang tidak rutin. Mungkin kita ada punya ponakan sekolah SMA, ayahnya tidak mampu, kita tahu dia butuh bantuan, kita bantu. Karena itu tidak masuk kadang-kadang dalam ya pengetahuan istri. Atau kita tahu ada anak yatim. Nah,
yatim 3 tahun, kasihan sekali. Nah, ditinggal ayahnya. Ada ibu yatim, mungkin juga. Ada anak yatim, ada ibu yatim yang juga butuh pengayoman. Jadi ini semuanya hal-hal yang boleh. Tetapi kalau bapak jujur-jujuran sama istri, bagaimana? Artinya bedakan semuanya itu bisa apa? Iya, bisa terjadi perang dingin di rumah. Juga kadang-kadang bapak yang namanya kerjaan bapak ya, memang tahunya dia kira-kira maghrib sudah sampai di rumah. Tiba-tiba sesuatu waktu bapak pulang itu sampai jam 9:30. Apakah wajib terus kita menceritakan, oh tadi ada kerja lembur dia sekali ya? Kadang-kadang bapak juga punya tugas-tugas yang lain-lain gitu. Ya? Jadi ini tidak wajib semuanya dari besar sampai kecil dibeberkan. Ini namanya orang kalaupun tidak membeberkan, dia tidak disebut dia tidak jujur. Karena tidak sampai tuntut ke situ kejujuran. Paham ya? Jadi kejujuran itu jangan sampai merata dalam semua hal, tidak juga ada pengecualian. Lagi katakan saya tadi dalam rumah tangga ribut, kemana? Jam 10 malam baru pulang, kemana aja? Jadi kalau bapak umpamanya entah ada kegiatan yang tidak boleh diketahui oleh seorang istri, maka bapak bisa mengatakan ada tugas. Kan begitu? Ada tugas. Nah, sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita masuk ke haji. Ya. Mari kita lihat hadis Abdullah bin Mas'ud dalam soal jujur. Apa kata Rasulullah? Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Artinya jujur membawa kebajikan. Insyaallah ya. Inilah kaidah umum, jujur membawa kebajikan. Artinya secara umum yang namanya jujur itu membawa orangnya jadi baik. Ini sudah semua kita tahu ini ya kan. Semua kita paham bahwa orang baik itu salah satu sifatnya adalah jujur. Makanya hidupnya lurus. Dan kata Rasulullah selanjutnya apa? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebajikan itu mengantarkan seorang masuk surga. Nah, jadi coba inputnya dalam tadi itu jujur, kemudian kebajikan, kemudian surga. Jadi outputnya itu apa? Masuk surga. Awalnya jujur. Tapi sekarang persoalan kita bagaimana ini menanamkan sifat jujur. Di tengah-tengah kita itu dari kecil ini masyarakat kita itu pembohong Pak. Orang tanya jalan saja kita tahu, nggak tahu ya. Sering mau itu kan? Nah, Bapak bukan nyari jalan, tukang apa gitu rokok apa? Pak, di mana jalan ini Pak? Lalu dia tahu, nggak tahu ya. Karena nanti dia tidak tahu apa, tidak mau memberikan. Tetapi kalau nanti ada uang 1.000, Bapak dulurkan itu 2.000. Pak, di mana jalan ini Pak? Oh iya, saya tahu ini masuk kanan, kemudian lurus dikit, ke kiri. Itu nomornya sekian. Karena otak orang semua sudah dibeli, sudah. Nah, jadi kita ini hidup di lingkungan
yang sudah rusak, di mana bohong itu sudah seperti lauk. Bisa makan orang tanpa lauk? Gak bisa. Makan nasi doang gak bisa tanpa lauk. Jadi hampir begitulah sudah masyarakat kita dengan yang namanya bohong. Bohong mana kita lari kira-kira? Nah, tetapi sekali saya bilang tadi, masjid inilah salah satu tempat di mana orang mencari kejujuran. Jadi kalau mau jujur, banyak-banyak bergaul dengan masjid dan orang-orang masjid. Dan kalau Bapak sudah menjadi orang aktif di masjid, awas, jangan terjadi kebohongan dalam diri kita. Karena bukan kita saja yang kena nanti, yang lain juga itu kena ketangnya. Padahal kita satu orang saja yang tak jujur. Orang enggak main pukulan, oh masjid pun banyak bohongnya. Awas. Padahal yang tadi yang bohong itu cuma satu yang tukui. Kebetulan itu orang memang rajin di masjid, ya? Atau mungkin dia pengurus masjid, habislah pukul rata semua. Jadi hadirin berbahagia, memang jujur melahirkan kebajikan. Jadi kalau orang mau baik itu, artinya kalau kita mau menandai siapa yang dikatakan baik, lihat dulu dia kalau ditanyai dia kalau tidak informasi. Kalau dia benar jujur orangnya, berarti betul dia itu orang baik. Dan pada ujungnya kebaikan yang dia miliki ini, insya Allah berakhir ke surga. Nah, ada lagi yang sambungan hadis ini apa? Seorang yang sudah terbiasa jujur, itu akan ditulis di dalam daftar orang-orang jujur di sisi Allah. Hebat mau gak kira-kira? Nama kita sudah tertulis dalam daftar siapa? As-Sadiqin, Siddiqah, ditulis sebagai orang-orang jujur di sisi Allah. Di sisi Allah ini Pak, harum tidak dia. Kemana saja kita pergi malaikat tahu, oh ini orang jujur. Karena sudah terdaftar di sisi Allah. Nah, nanti sebaliknya yang kayak nanti sebaliknya. Ini sudah dikenal semua, malaikat kenal bahwa itu orang itu membohong. Karena sudah tentu, betul ini bahwa orang tulis Pak. Sebaliknya kata Rasulullah, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sifat bohong mengantarkan orang jadi jahat. Orang sebelum mencuri harus pandai dulu berbohong. Ya. Nah, makanya kalau kita di rumah ada pembantu rumah, kalau bapak suka ngetes dia dan sering ketemu dia berbohong, awas hati-hati loh Pak. Karena gilirannya nanti itu kas bapak pun habis diangkat ya. Kalau dia sudah, Mbak, kemarin ada uang 10.000 di atas meja, kok kayaknya nggak ada lagi? Nggak tahu Pak ya. Nah, kalau udah begitu, hati-hati Pak. Karena hadis pun mengatakan bibit dari kejahatan itu dari mana asalnya? Bohong. Bapak suruh dia belanja, Mbak nanti belanja ya, ini uang, kita perlu ini A, B, C, D, E. Nah, lalu dia beli, betul dia beli. Nah, bagaimana kan dari Pak? Mbak, cukup uangnya. Oh ya habis itu Pak, hampir kurang lagi. Padahal ukuran Bapak itu masih ada sisa. Masih ada sisa 12.000, 13.000. Ini namanya bohong. Nah, kalau sudah ketemu yang begini-gini ini, harus hati-hati. Karena pada gilirannya dia akan berbuat jahat. Nah, siapa yang mengatakan ini? Hadis. Ya. Nah,
hadis mengatakan itu. Dusta akan berujung pada sifat jahat, fujur, dan fujur mengantarkan orang masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi sudah jelas linknya dia. Jujur, kebajikan, surga. Dusta, jahat, neraka. Sekali lagi, sifat orang muslim itu aslinya jujur. Itu asli. Jadi kalau ketemu orang muslim tidak jujur, artinya apa? Itu sudah keluar dari aslinya. Itu sudah keluar dari asli. Saya ada sedikit cerita kecil. Ini dalam kunjungan saya ke Amerika, ada di Los Angeles, ada kawan kita yang bekerja sebagai bagian keuangan di sebuah hotel. Muslim dia, hotel punya Yahudi, dia tahu apa? Dia bekerja sebagai bagian keuangan. Jadi pernah dia memanggil ini, si teman ini, dia sudah sekian tahun di situ. Kamu tahu nggak kenapa saya memilih kamu? Padahal banyak sebenarnya soal keuangan ini dari kamu, kawan kamu banyak. Hanya karena kamu itu muslim. Kata si Yahudi, karena kamu itu muslim. Bila Islam itu diharapkan berbohong. Dan dia tahu di dalam agama Yahudi, sifat Yahudi itu suka bohong. Kalau tidak banyak, ada banyak orang yang bisa saya hayal untuk jadi bicara keuangan pula. Kalau dia mau, memanipulasi angka. Untuk yang ini tidak datang ke Indonesia itu aja. Kalau Yahudi itu datang ke Indonesia, habis berubah image-nya. Betul dia di sana dan dijumpai di sana orang muslim. Jadi hadirin berbahagia, namanya jujur sampai seperti itulah penekanannya di dalam Islam. Kita takut kalau kita jatuh di dalam bohong. Kata Rasulullah, seseorang yang terus dan sudah terbiasa berbohong akan ditulis oleh Allah di sisinya dalam daftar pembohong. Kalau sudah masuk daftar, Pak, sudah susah menghapusnya. Menghapus nama dari daftar pembohong itu. Dan dalam kenyataan pun kalau orang sudah pembohong, susah untuk apa? Jujur sudah susah. Karena aslinya dari awal itu sudah terbentuk itu sifat bohong itu. Alhamdulillah. Kadang-kadang kecil-kecil anak kita ajari berbohong ya Pak. Padahal dia masih fitrah, masih suci. Ada telepon umpamanya di rumah, ada bapak. Nanti kalau ada yang telepon, bilangin bapak lagi keluar. Padahal dia tahu dia di rumah. Bilang bapak lagi keluar ya. Ini perhatian loh anak. Ini sebuah pendidikan yang salah. Banyak dilakukan. Jadi dari kecil anak itu sudah diapain? Sudah diajar berbohong. Makanya sekarang bapak tidak heran kenapa bangsa kita ini rusak seperti ini. Karena dunia bohong itu sudah diawali dari rumah. Kalau ada orang berbohong di dekat bapak, dan bapak lagi berbohong, bapak tidak lagi asik ya. Tidak lagi asik. Maka kita tahu biasa kok itu yang namanya sekali namanya bohong. Kenapa? Karena dari kecil pun kita sudah terbiasa diajari berbohong. Bahkan justru aneh, bangsa-bangsa di luar Islam itu mengadopsi ajaran Islam. Artinya keharusan untuk jujur, kejujuran. Tetapi entah kenapa, entah apa ini penyebabnya,
tentang kemiskinan, kita tidak tampak. Kenapa? Sampai sifat bohong atau dusta ini, padahal di segi film, jangan ada dusta di antara kita. Sering dengar kan? Jangan ada dusta di antara kita. Sebenarnya yang mengasari tidak boleh dusta itu adalah agama kita. Jadi hadirin berbahagia, secara umum dusta haram, dan hidup di dalam dusta ini tertekan. Betul kan? Kita tahu mana yang benar. Atasan bilang, kamu jangan kasih tahu ini ya. Kamu jangan kasih tahu ini. Nah, ini orang-orang banyak pegawai menengah itu. Akhirnya apa? Stroke. Karena hipertensi tidak kuat. Karena dari atas ditekan, disuruh untuk berbohong. Hatinya tak menerima. Penyakit eselon berapa ya biasanya? Jadi eselon 3. Dari atasnya sudah suruh begini. Dia tidak bisa ngomong apa-apa. Baru hatinya mengatakan, tidak boleh. Jadi tiap hari, tiap bulan, bertahun-tahun tidak kuat. Terjadilah ini lagi. Jadi yang dimakannya itu pikiran, fisik, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, kalau orang-orang yang memang berani itu, dia sehat ya akhirnya. Orang yang berani itu ya sehat. Iya. Daripada saya celaka, ya kata dia. Dan jadi hadirin berbahagia, banyak hal-hal yang diakibatkan oleh sikap atau perbuatan dusta ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Islam mengajarkan kita untuk jujur, khususnya dalam perkataan. Apa yang kita ucapkan itu benar adanya sebagaimana fakta yang ada. Dan yang sangat tidak boleh adalah memanipulasi. Sudah tahu betul-betul itu salah, tetapi justru itu yang ditampilkan. Pengecualian tadi yang disebutkan. Betul, tidak kita pungkiri bahwa ada pengecualian, terpaksa, terdesak, ditekan, dalam perang. Ini semuanya kondisi-kondisi darurat yang membolehkan seseorang untuk tidak jujur. Tapi itu kan bukan tiap hari yang begitu. Tapi kalau ini sudah tiap hari, ini benar-benar penyakit mental. Bohong, belum. Ya, kemana aja ada pergi, lihat supir bohong, lihat tukang bohong, lihat apa? Bahkan kadang-kadang dokter juga, seharusnya tidak harus sesar. Orang melahirkan tidak semua harus sesar. Tapi kamu takutinya, Pak, ini sekarang ini memang begini ya Pak ya. Yang namanya orang hamil sekarang ini belum beresiko. Lah iya, orang hamil beresiko lah. Lalu gimana? Ya dia tahu ini suami, ya namanya suami, nyawa istrinya gitu kan, berapa pun dia bayar. Ini namanya istilah eksploitasi. Ini harus disasar Pak, karena anak bapak ini posisinya begini, dia kan itu adalah informasi-informasi yang salah disampaikan, dan tidak ada pula kita umpamanya second opinion, ya nggak kerjaan lagi gitu ya. Ini dokter ahli bilang begini, akhirnya kita berikut juga. Berapa sekian juta, padahal kalau melahirkan di bidan cuma ratusan ribu.
Sekarang ini rumah sakit ya, ngeri sekali. Kalau kita melihat tarif rumah sakit, menyuruh kita janganlah sakit-sakit sekarang. Jangan sakit sekarang. Karena rumah sakit sekarang ini tempat eksploitasi orang sakit. Itu yang saya pahami dari rumah sakit sekarang. Ya, memanfaatkan orang sakit, obatnya, bahkan sampai ke kamar. Coba Pak sakit harus obatnya. Bu, Mbak ada kamar? Ada Mbak, ada Pak, tapi kelas 1. Dia tidak mau memberitahu kalau ada kelas 3, tidak mau memberitahu. Nah, ngotot kalau Bapak periksa, ada nggak masuk kelas 3 kosong? Nah, kalau Bapak ngotot, nah baru dia, oh iya tapi tidak langsung daftar itu Pak, kata dia. Nah, tapi kalau ada yang mau diam saja, nah inilah apa namanya dia, sombong. Zaman kita ini zaman eksploitasi, semuanya dieksploitasi. Dan bisa juga yang dieksploitasi adalah agama. Nauzubillah min dzalik. Ya, bukan cuma keahlian yang dieksploitasi, tetapi bisa juga sampai ke agama. Nauzubillah. Jadi marilah kita mempertahankan sifat jujur dan janganlah sampai tergiur dengan dusta dan bohong, sekalipun umpamanya menjanjikan jadi kaya, tetapi janganlah kaya dengan kebohongan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.